melalui pembelajaran jarak jauh. Tetap semangat, kita Semoga sehat selalu. Ya, pelajaran kali ini Saya mengajar mata pelajaran IPA kelas 7 dan kelas Salam. Kalian pasti sudah kenal dengan Bapak. Sekalian apa kabar? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, gimana nih kabarnya? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat ya. Nah, pada kali ini saya masih akan membahas tentang statistika nih, tapi materi terakhir di bab statistika. Siap ya? Nah, kalau di pertemuan atau video saya sebelumnya, saya sudah membahas ukuran pemusatan data yang terdiri dari mean, median, dan modus. Nah, di video ini saya akan membahas tentang ukuran penyebaran data. Kalau tadi pemusatan data, sekarang penyebaran data. Apa aja tuh penyebaran data? Nih, yang pertama yaitu tentang jangkauan. Jangkauan itu selisih data terbesar dan data terkecil. Yang kedua yaitu kuartil, membagi data menjadi 4 bagian. Nah, yang ketiga itu jangkauan interkuartil, selisih antara kuartil atas dan kuartil bawah. Nah, untuk lebih jelasnya nih, tujuan pembelajaran kita pada kali ini, yang pertama yaitu memahami konsep jangkauan suatu data. Yang kedua, memahami konsep kuartil suatu data. Yang ketiga, memahami konsep jangkauan interkuartil suatu data. Dan yang keempat, menentukan jangkauan, kuartil, dan jangkauan antar kuartil dari suatu data. Untuk lebih jelasnya, saksikan contoh berikut ini nih. Let's go! Nah, apa sih jangkauan itu? Apa maksudnya ya? Nah, jangkauan itu adalah selisih antara data terbesar dan data terkecil, atau nilai terbesar dari suatu data dikurang dari nanti nilai yang terkecil. Nah, contohnya sebagai berikut nih. Berikut adalah data tinggi badan 10 siswa kelas 8. Tentukan jangkauan dari data tersebut. Ada data tinggi badan siswa 10 orang nih, 163, 153, dan seterusnya. Nah, tentukan jangkauannya. Jangkauan itu kan tadi sama dengan data terbesar dikurang data terkecil. Coba lihat, data terbesarnya sama dengan yang ini, 171, dikurang data terkecilnya 143. Tinggal kita kurang aja. Hasilnya sama dengan 28. Nah, gitu aja sih kalau jangkauan. Gampang kan? Nah, sekarang kuartil nih. Kuartil itu apa sih? Nah, kuartil adalah nilai yang membagi sekumpulan data menjadi 4 bagian yang sama setelah datanya diurutkan. Oke, jadi kata kuncinya adalah setelah data diurutkan. Nah, contoh nih, misalkan saya ada garis. Garis ini adalah sekumpulan data. Saya akan membaginya menjadi 4 bagian yang sama. Berarti kan, yang pertama saya bagi 2 dulu nih di tengah-tengah. Nah, sudah ada 2 bagian, kiri dan kanan. Nah, yang kiri ini saya bagi 2 lagi, tengah-tengah. Oke, terus yang kanan saya bagi 2 lagi juga. Nah, sekarang kita punya datanya udah menjadi 4 bagian nih. Ini data yang pertama, data kedua, data ketiga, dan data keempat. Nah, nilai yang membagi data ini yang garis hijau ini disebut nilai yang pertama ini nih, namanya Q1 atau kuartil 1. Disebut juga kuartil bawah. Nah, yang garis tengah ini, nilai yang membagi data ini namanya Q2. Sedangkan nilai yang ini namanya Q3 atau kuartil atas. Nah, kalau Q2 kan membagi data sama besar nih, 2 bagian, itu sama aja nilai median. Sudah kita bahas ya tentang nilai median. Nah, contoh nih, cara menentukan kuartil ada beberapa langkah dalam
menentukan kuartil. Yang pertama, urutkan data dari yang terkecil sampai yang terbesar. Jadi nanti kalau ada datanya acak, kalian urutkan dulu nih. Yang kedua, tentukan Q2 atau mediannya, nilai tengah-tengahnya. Nah, setelahnya yang langkah ketiga yaitu tentukan Q1 di sebelah kiri Q2 nanti, atau terletak antara nilai terendah dan Q2. Yang keempat, tentukan Q3 yang ada di sebelah kanannya Q2. Nah, contoh nih nanti saya kasih contoh dua. Yang pertama data ganjil, yang kedua datanya genap. Nah, contoh dulu nih yang data ganjil, misalkan ada sekumpulan data sebagai berikut. Ini ada 7 data. Kita suruh menentukan Q1, Q2, dan Q3. Nah, karena ini ada 7 data, yang pertama, langkah pertamanya kan diurutkan nih. Ini sudah urut. Yang kedua, tentukan mediannya. Median itu kan nilai tengah. Karena dia datanya ada 7, berarti tengah-tengahnya yang ini nih. Q2-nya makanya sama dengan 70. Nah, sekarang tentukan Q1. Di sebelah kiri 70 kan ada 3 data. Kita cari lagi tengah-tengahnya di antara 3 data ini. Tengah-tengahnya berarti kan yang ini. Berarti Q1-nya 50. Nah, di sebelah kanan 70 nih, ada 3 data juga nih. Cari tengah-tengahnya. Tengah-tengahnya kan ini, 90. Berarti Q3-nya 90. Nah, ini untuk data yang ganjil. Nah, gimana sekarang yang datanya genap? Misalkan ada 8 data nih. Ada sekumpulan data banyak 8, tentukan Q1, Q2, dan Q3. Nah, karena datanya genap, berarti kan tengah-tengahnya, ini kan sudah urut. Yang kedua, tentukan Q2-nya dulu atau median, berarti mediannya tengah-tengah sini kalau datanya genap. Lalu gimana? Yang ini, nilai tengah 2 ini kita jumlah, lalu kita bagi 2. 60 tambah 70, itu 130 bagi 2, 65. Nah, di sebelah kirinya Q2 ada 4 data. Kita cari tengah-tengahnya lagi, berarti tengah-tengahnya di sini. Tengah-tengahnya di sini. Berarti 50 tambah 50 bagi 2 sama dengan 100 bagi 2, 50. Oke, begitupun yang Q3, tengah-tengahnya di sini. 80 tambah 90 bagi 2 sama dengan 85. Oke, sampai situ paham ya? Jelas banget nih kayaknya nih. Oke, lanjut. Sekarang, apa sih jangkauan interkuartil itu? Nah, jangkauan interkuartil adalah selisih antara kuartil atas atau Q3 dengan kuartil bawah atau Q1. Kalau kita sudah menemukan tadi Q3 dan Q1-nya, jangkauan interkuartil berarti tinggal kita kurang nanti selisihnya. Nah, jangkauan interkuartil berarti sama dengan Q3 dikurang Q1. Oke? Nah, lalu apa bedanya jangkauan dan jangkauan interkuartil? Nah, untuk lebih jelasnya nih, ini data yang tadi sudah kita cari, Q1, Q2, dan Q3-nya. Oke, data yang barusan. Nah, kalau ditanyakan jangkauan, berarti kan data terbesar dikurang data terkecil. Data terbesarnya kan ini. Data terbesarnya 90, data terkecilnya 40. Tinggal kita kurang. Berarti sama dengan 50. Itu jangkauan saja ya. Nah, sekarang kalau yang ditanyakan jangkauan interkuartil, sama dengan kan Q3 dikurang Q1. Q3-nya sudah kita dapat 85 nih. Dikurang Q1-nya sama dengan 50 yang ini. Maka hasilnya sama dengan 35. Nah, cukup mudah ya. Nah, sekarang contoh soalnya dalam bentuk tabel nih. Tabel berikut menunjukkan lama tidur di waktu malam beberapa siswa kelas 8. Yang lama tidurnya 4 jam, ada 1 orang. Yang lama tidurnya 5 jam, ada 2 orang. Yang lama tidurnya 6 jam, ada 3 orang, dan seterusnya. Nah, tentukan yang pertama jangkauannya. Yang kedua, kuartilnya Q1, Q2, Q3, dan yang ketiga, jangkauan interkuartil. Nah, yang pertama, caranya tadi kan kita urutkan dulu nih datanya. Oke, langkah 1 kita urutkan data seperti biasa. Nih lihat, yang lama tidurnya 4 jam, frekuensinya 1, berarti 4-nya kita tulis 1 kali. Sekarang yang lama tidurnya 5 jam, frekuensinya 2, berarti yang 5 kita tulis 2 kali. Sampai sini paham, karena 5-nya ada 2. Terus yang 6, ada 3, kita tulis di sini 6-nya ada 3. Lalu yang 7 ada 2, kita tulis 7-nya ada 2. Lalu 8-nya juga ada 2.
Nah, semuanya jumlahnya di sini adalah 10 data. Yang pertama, jangkauan sama dengan data terbesar dikurang data terkecil. Data terbesarnya sama dengan 8. Oke, ini data terbesar 8. Data terkecilnya sama dengan 4. Tinggal kita kurang sama dengan 4. Sampai sini paham ya? Nah, yang kedua, ini menentukan kuartil atau Q1, Q2, dan Q3. Karena datanya sama dengan 10, genap ya, berarti tengah-tengahnya ada di sini. Berapa nilai mediannya atau Q2-nya? Q2 berarti 6 tambah 6, 12 dibagi 2 sama dengan 6. Maka Q2-nya sama dengan 6. Lalu di sebelah kiri Q2 ada 5 data. Ada 5 data nih, kita cari tengah-tengahnya lagi, berarti tengah-tengahnya di sini. Berarti Q1-nya sama dengan 5. Oke, nah yang sebelah kanan Q2 ada 5 data juga nih, berarti tengah-tengahnya yang ini nih, tengah-tengahnya. Berarti nilai Q3 sama dengan 7. Nah, sampai sini paham ya? Nah, yang ketiga, tentukan jangkauan interkuartil sama dengan Q3 dikurang Q1 sama dengan Q3-nya 7, ini Q3 7, Q1-nya sama dengan 5. Sama dengan 2. Nah, gimana? Sudah paham kan ya tentang ukuran penyebaran data? Ini adalah materi terakhir di bab statistika kelas 8. Oke, sampai bertemu lagi di video matematika selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.